Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dewi, dan teman saya, yaitu Marsyanda Berlianti, Salsabila Monika Zahra, dan juga Tiara Putri Azza. Kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan bankruptcy analysis. Oke, untuk materi yang akan disampaikan, yaitu kita ada 5 materi, yaitu yang pertama, ada pengertian kebangkrutan, yang enggak ciri-ciri perusahaan bangkrut. Yang ketiga, manfaat analisis kebangkrutan, yang keempat, analisis kebangkrutan, dan juga yang terakhir, kita ada studi kasus 5 sektor perusahaan. Baik, untuk materi yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai bankruptcy dan financial distress. Nah, financial distress ini adalah suatu kondisi di mana keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang tidak sehat atau tahap awal sebelum terjadinya kebangkrutan. Financial distress ini juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi di mana arus kas operasi perusahaan itu tidak mampu untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancarnya, seperti hutang dagang atau beban bunga dan perusahaannya itu terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Nah, dari tadi itu sudah disinggung mengenai kebangkrutan. Nah, sebenarnya kebangkrutan itu apa sih? Nah, kebangkrutan itu adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu untuk membayar kewajibannya dan di mana perusahaan itu mengalami laba operasi atau net income yang negatif selama beberapa tahun. Dan selama 1 tahun itu tidak membagikan dividen atau menghilangkan pembayaran dividen dan melakukan pemberhentian tenaga kerja. Lalu, untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri perusahaan yang bangkrut. Jadi, untuk mengetahui suatu perusahaan itu bangkrut atau tidak, di sini menurut Riko Lesmana dan Rudi Surjanto, tanda-tanda yang dapat dilihat terhadap sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam bisnisnya, antara lain sebagai 6 hal berikut. Yaitu yang pertama, penjualan atau pendapatan yang mengalami penurunan secara signifikan. Lalu yang kedua, penurunan laba dan atau arus kas dari operasi. Yang ketiga, penurunan total aktiva. Lalu yang keempat, harga pasar saham menurun secara signifikan. Lalu yang kelima, kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan risiko yang tinggi. Dan yang keenam, yang company atau perusahaan berusia muda pada umumnya mengalami kesulitan di tahun-tahun awal operasinya. Lalu yang berikutnya untuk mengetahui suatu perusahaan itu akan bangkrut atau tidak, di sini menurut Darsono dan Asari menyatakan secara garis besar penyebab kebangkrutan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan tersebut. Nah, untuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari bagian luar atau eksternal manajemen perusahaan meliputi pelanggan, supplier, debitor, kreditor, pesaing, ataupun dari pemerintah. Sedangkan faktor eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global. Selanjutnya, di sini ada manfaat analisis kebangkrutan. Jadi, apa sih pentingnya analisis kebangkrutan? Manfaatnya itu apa? Nah, yang pertama itu sebagai bahan evaluasi kinerja. Kenapa begitu? Karena dengan melakukan analisis kebangkrutan, kita jadi tahu nih, perusahaan itu saat ini kinerjanya sedang seperti apa? Apakah sedang dalam posisi yang bangkrut atau tidak? Yang kedua, ini sebagai peringatan awal kebangkrutan. Dengan melakukan analisis kebangkrutan, baik itu manajemen perusahaan ataupun kreditur dan investor perusahaan jadi tahu nih kondisi perusahaan saat ini. Apakah sedang di ujung tanduk atau sedang baik-baik saja. Dan yang ketiga, itu membantu dalam mengambil keputusan. Karena manajemen maupun investor tahu nih mengenai kondisi perusahaan, jadi dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ini juga bisa membantu bagi para kreditur yang baru mau meminjamkan dananya kepada perusahaan. Apabila hasil dari analisis kebangkrutan itu menunjukkan kondisi perusahaan saat ini sedang dalam bangkrut, maka kreditur biasanya akan mempertimbangkan kembali untuk meminjamkan dananya.
Selanjutnya ada metode analisis kebangkrutan. Nah, metode analisis kebangkrutan ini digunakan supaya kita tahu apakah perusahaan itu dalam kondisi sehat atau rawan bangkrut atau justru dia berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, metode analisis kebangkrutan ini ada 3. Yang pertama ada metode Altman-Ziskor. Nah, metode Altman-Ziskor ini ada 3 model, yaitu untuk model pertama digunakan untuk menganalisis perusahaan manufaktur yang sudah go public, untuk model kedua digunakan untuk menganalisis perusahaan jasa, dan juga model yang ketiga ini digunakan untuk perusahaan di berbagai sektor serta perusahaan yang sudah go public maupun yang tidak go public. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan metode Altman-Ziskor model ketiga karena kita kita mengambil contoh perusahaan di beberapa sektor. Nah, untuk rumus dari Altman-Ziskor ini ada seperti yang terlihat di layar, yaitu Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 kali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Nah, di mana Z ini adalah nilai dari Z-score Altman, terus kemudian X1-nya ini didapatkan dari net working capital dibagi dengan total aset, kemudian X2-nya didapatkan dari retained earnings dibagi total aset, X3-nya didapat dari EBIT dibagi total aset, dan juga X4 didapat dari book value of equity dibagi dengan book value of debt. Nah, kemudian untuk interpretasi dari nilai Altman-Ziskor ini, kalau nanti hasil dari analisisnya itu nilainya melebihi 2,6, itu artinya perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian kalau nilainya itu berada pada posisi lebih dari 1,10 tapi kurang dari 2,6, maka itu berada pada posisi gray area, di mana perusahaan tersebut tuh tidak bisa ditentukan apakah perusahaan tersebut sehat atau justru mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian jika Z-score-nya itu kurang dari 1,0, itu artinya perusahaan tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk metode yang kedua ada Springate S-score, di mana Springate ini rumusnya seperti yang terlihat di layar, yaitu S-score sama dengan 1,03 dikali X1 ditambah 3,007 dikali X2 ditambah 0,66 kali X3 dan ditambah 0,4 dikali X4. Nah, untuk X-score ini adalah nilai dari S-score Springate. Kemudian untuk X1 didapat dari working capital dibagi total aset, untuk X2-nya didapat dari EBIT dibagi total aset, X3-nya didapat dari EBIT dibagi current liabilities, dan X4-nya didapat dari sales dibagi total aset. Kemudian untuk interpretasi nilai S-score Springate ini, kalau misalkan nanti hasil analisisnya kurang dari 0,862, itu artinya perusahaan tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, kalau kalau lebih dari 0,862 tapi kurang dari 1,062, itu artinya perusahaan tersebut rawan kebangkrutan, dan kalau hasil analisisnya nilainya itu lebih dari 1,062, artinya perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk metode Zmijewski X-score, nah untuk metode Zmijewski X-score ini rumusnya adalah X-score sama dengan minus 4,3 dikurang 4,5 dikali X1 ditambah 5,7 kali X2 dikurang 0,004 dikali X3, di mana X-score ini adalah nilai dari X-score Zmijewski-nya, kemudian X1-nya didapat dari net income dibagi total aset, untuk X2-nya didapat dari total liability dibagi total aset, dan X3-nya ini adalah current asset dibagi current liabilities. Kemudian untuk interpretasinya yaitu kalau nilai X-score-nya itu adalah lebih dari 0, maka perusahaan tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan. Tapi kalau hasil analisisnya itu nilainya adalah kurang dari 0, artinya perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Oke, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke bagian studi kasus sektor perusahaan. Nah, di sini kami mengambil sampel dari 5 sektor perusahaan, yaitu ada pertambangan, terus ada properti, manufaktur,
dan lain-lain. Nah, di sini yang pertama ada perusahaan sektor pertambangan. Kami mengambil sampel 5 perusahaan, ada Adaro Energy Indonesia Tbk, Aneka Tambang Tbk, Bumi Resource Minerals Tbk, Harum Energy Tbk, dan juga Vale Indonesia Tbk. Nah, yang pertama di sini ada Adaro Energy Indonesia Tbk. Dari hasil analisis menggunakan 3 metode yang sudah dijelaskan tadi, hasilnya adalah perusahaan baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021 sedang dalam kondisi yang sehat, yang mana tidak ada potensi untuk mengalami kebangkrutan. Untuk perusahaan yang kedua, yaitu Aneka Tambang atau biasa dikenal sebagai Antam, berdasarkan metode analisis yang dilakukan, diketahui pada tahun 2020 dengan menggunakan metode Spring-Gate score, didapati bahwa nilainya itu merah atau memiliki potensi mengalami kebangkrutan. Namun, menggunakan metode-metode lainnya itu didapatkan kalau di tahun 2020 tidak akan mengalami kebangkrutan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada Bumi Resource Minerals Tbk. Jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan ketiga metode, diketahui bahwa pada tahun 2020 dengan menggunakan metode Z-score dan S-score, itu perusahaan sedang dalam kondisi yang mana memiliki potensi mengalami kebangkrutan. Sementara pada tahun 2021 dengan menggunakan ketiga metode yang ada, perusahaan saat ini sedang mengalami kondisi yang sehat atau baik-baik saja. Nah, selanjutnya di sini ada Harum Energy Tbk. Berdasarkan hasil analisis menggunakan ketiga metode, pada tahun 2021 ataupun pada tahun 2020, perusahaan saat ini sedang dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja, sehingga tidak diketahui adanya potensi kebangkrutan. Dan yang terakhir di sini ada Vale Indonesia Tbk. Jadi hasil analisisnya adalah baik di tahun 2021 maupun di tahun 2020, perusahaan Vale ini sedang dalam kondisi yang sehat, yang mana tidak memiliki potensi kebangkrutan. Selanjutnya ada perusahaan di sektor properti. Yang pertama ada Agung Podomoro Land. Untuk Agung Podomoro Land ini kita bisa lihat dari 3 metode analisis, yaitu Z-score, S-score, dan juga X-score. Pada tahun 2020, jika menggunakan metode analisis Z-score, Agung Podomoro Land ini berada pada kondisi bahwa perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Namun pada tahun 2021, Agung Podomoro Land ini justru berada pada gray area di mana perusahaan tersebut rawan bangkrut. Kemudian untuk Z-score, baik itu pada tahun 2020 maupun 2021, Agung Podomoro Land ini berpotensi mengalami kebangkrutan. Dan juga untuk X-score, pada tahun 2020 dan 2021, karena nilainya kurang dari 0, maka Agung Podomoro Land tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian yang kedua ada Sentul City. Dengan 3 metode analisis tersebut pada tahun 2020, menggunakan Z-score, Sentul City ini berada pada gray area di mana perusahaan tersebut rawan bangkrut. Dan juga pada tahun 2021 Sentul City ini mengalami peningkatan di mana dia ini tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Jika menggunakan S-score, Sentul City masih sama seperti Agung Podomoro Land, yaitu dia sangat berpotensi mengalami kebangkrutan pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian jika menggunakan X-score, Sentul City ini berada pada posisi di mana perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk perusahaan yang ketiga ada Summarecon Agung. Jika menggunakan 3 metode analisis, yaitu pada tahun 2020, sama seperti dengan Sentul City, Summarecon Agung ini berada pada gray area, kemudian 2021 mengalami peningkatan, yaitu tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Untuk S-score dari Summarecon Agung juga sama dengan 2 perusahaan sebelumnya, di mana dua-duanya di mana pada tahun 2020 dan 2021 berpotensi mengalami kebangkrutan. Dan untuk X-score-nya ini pada tahun 2020 dan 2021 tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk Bumi Serpong Damai, jika menggunakan S-score pada tahun 2020 dan 2021
berpotensi mengalami kebangkrutan, namun jika menggunakan Z-Score dan juga X-Score pada tahun 2020 dan 2021, Bumi Sepong Damai ini berada pada kondisi di mana perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian untuk Bakti Agung Propertindo, jika menggunakan 3 analisis tersebut, yaitu Z-Score, S-Score, dan juga X-Score, baik pada tahun 2020 maupun 2021, semuanya berada pada kondisi di mana perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan sektor transportasi. Di sini kami mengambil 5 sampel perusahaan, yaitu ada PT Garuda Indonesia Tbk, PT Transpower Marine Tbk, PT Transco Pacific Tbk, PT Bluebird Tbk, dan PT Rimau Multiputra Pratama Tbk atau yang sekarang dikenal sebagai AirAsia. Jadi untuk PT Garuda Indonesia Tbk itu dengan metode analisis Z-Score, S-Score maupun X-Score pada tahun 2020 hingga 2021 itu menunjukkan bahwa perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk ini berpotensi mengalami kebangkrutan. Mungkin hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 itu PT Garuda memang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada PT Transpower Marine Tbk. Untuk Z-Score dari PT Transpower Marine Tbk itu pada tahun 2020 sampai 2021 itu menunjukkan bahwa PT Transpower Marine Tbk ini tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Sedangkan untuk metode analisis S-Score-nya itu PT Transpower Marine Tbk ini berpotensi mengalami kebangkrutan. Dan untuk metode analisis X-Score itu sama dengan metode Z-Score pada tahun 2020 dan 2021 itu tidak menunjukkan adanya potensi kebangkrutan. Lalu untuk perusahaan selanjutnya yaitu PT Transco Pacific Tbk dengan menggunakan Z-Score pada tahun 2020 hingga 2021 itu menunjukkan bahwa PT Transco Pacific Tbk ini berada dalam gray area atau di mana perusahaan itu tidak dapat ditentukan kebangkrutan atau tidaknya. Sedangkan untuk metode S-Score pada tahun 2020 dan 2021 itu menunjukkan bahwa adanya potensi kebangkrutan, dan untuk metode X-Score itu tidak ditemukan adanya potensi mengalami kebangkrutan. Lalu untuk perusahaan selanjutnya ada PT Bluebird Tbk. Untuk PT Bluebird Tbk ini dengan metode analisis Z-Score dan X-Score pada tahun 2020 hingga 2021 itu tidak menunjukkan adanya gejala kebangkrutan. Sedangkan untuk metode S-Score itu dia menunjukkan adanya potensi mengalami kebangkrutan untuk tahun 2020 dan 2021. Lalu untuk perusahaan terakhir yaitu PT Rimau Multiputra Pratama Tbk, baik dengan menggunakan metode analisis Z-Score, S-Score, dan X-Score pada tahun 2020 hingga 2021 itu menunjukkan bahwa perusahaan ini berpotensi mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, di sini ada perusahaan sektor manufaktur. Kami mengambil 5 sampel perusahaan, yaitu ada Ultra Jaya, ada Mayora, ada Garuda, ada Campina, dan juga ada Roti. Nah, di sini yang pertama ada dari PT Ultra Jaya. Jadi, dengan menggunakan metode analisis yang dijelaskan tadi sebelumnya, baik di tahun 2021 maupun di tahun 2020, kondisi perusahaan ada di posisi yang sehat, yang mana semuanya itu menghasilkan hasil yang hijau. Nah, selanjutnya di sini ada PT Mayora. Dengan menggunakan ketiga metode analisis yang telah dijelaskan, hasil dari analisis baik di tahun 2021 maupun di tahun 2020, perusahaan juga sama kayak perusahaan sebelumnya, itu ada dalam posisi yang sehat juga. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada perusahaan dengan kode saham GOOD. Jadi dengan menggunakan metode analisis baik itu Z-Score, S-Score maupun X-Score, hasil analisisnya untuk tahun di 2021 dan di tahun 2020 sedang dalam
kondisi yang sehat. Begitu juga untuk perusahaan Campina dan juga perusahaan dengan kode saham Roti. Semuanya sedang dalam keadaan yang sehat, baik itu di tahun 2021 maupun di tahun 2020. Baik, yang selanjutnya itu perusahaan sektor telekomunikasi. Di sini terdapat 5 perusahaan, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk, lalu ada PT Smartfren Telekom Tbk, ada PT XL Axiata Tbk, lalu ada PT Indosat Tbk, dan juga PT Jasnita Telekom Indo. Nah, untuk perusahaan yang pertama yaitu Telkom Indonesia, di sini menunjukkan baik dari Z-score, S-score, dan X-score-nya pada tahun 2021 dan 2020, ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki potensi kebangkrutan. Lalu untuk PT XL Axiata, di sini pada Z-score-nya, baik 2020 dan 2021, di sini tidak dapat diidentifikasi apakah perusahaan tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan atau tidak. Nah, untuk yang S-score sendiri di sini baik 2020 dan juga 2021 di sini menunjukkan bahwa PT XL Axiata ini berpotensi besar untuk mengalami kebangkrutan. Dan untuk yang S-score sendiri itu baik tahun 2020 dan juga 2021-nya itu tidak berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Nah, lalu untuk perusahaan yang berikutnya yaitu ada PT Indosat. Di sini untuk Z-score sendiri pada tahun 2020 itu tidak dapat didefinisikan bahwa perusahaan tersebut itu apakah berpotensi untuk mengalami kebangkrutan atau tidak. Nah, sementara di tahun 2021-nya karena dia mengalami peningkatan, di sini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Nah, untuk yang S-score-nya ini bertahun 2020 PT Indosat ini itu berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Sementara di tahun 2021-nya itu tidak berpotensi dalam mengalami kebangkrutan. Dan untuk yang S-score-nya tahun 2020 ini itu PT Indosat itu berpotensi untuk mengalami bangkrutan. Sementara pada tahun 2021-nya itu tidak berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Nah, yang berikutnya yaitu ada PT Smartfren Telekom. Di sini baik metode Z-score atau S-score-nya itu pada tahun 2020 dan 2021 itu berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Sementara untuk metode S-score-nya itu tidak berpotensi dalam mengalami kebangkrutan. Nah, PT yang terakhir yaitu ada PT Jasnita Telekom Indo. Untuk Z-score dan X-score-nya itu pada tahun 2020 dan juga 2021 itu tidak berpotensi dalam mengalami kebangkrutan. Sementara untuk yang S-score-nya itu baik 2020 dan juga 2021 itu berpotensi dalam untuk mengalami kebangkrutan. Baik, sekian dari kelompok 7. Semoga ilmu yang dipelajari kali ini dapat bermanfaat di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.